Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eee, Suara Pak Aris bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik, terima kasih. Eee, Pertama-tama untuk perkuliahan siang hari ini Pak Aris mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan amal kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT ya. Dan Pak Aris juga mohon maaf kalau ada kesalahan maupun khilaf Pak Aris yang tidak sengaja maupun yang sengaja. Yang Pak Aris lakukan ketika dalam pergaulan dengan kalian, baik di dalam ruang perkuliahan maupun di luar kelas ya. Baik, untuk perkuliahan variabel kompleks pada siang hari ini kita akan lanjutkan lagi ya, terkait dengan yang namanya Cauchy-Riemann dan persamaan Laplace. Oke. Baik. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai fungsi analitik ya. Jadi suatu fungsi kompleks misalkan kita nyatakan dalam bentuk fz gitu ya, itu dikatakan analitik. Ini share screen Pak Aris sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya untuk whiteboard Pak Aris? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya mungkin agak lemo sedikit apa ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan baik. Baik, Pak Aris ulangi lagi, suatu fungsi kompleks fz itu dikatakan analitik. Kalau kemarin ya sesuai dengan yang kita sudah pelajari kemarin, itu adalah pertama diturunkan ya. Artinya f aksen z itu ada solusi. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah definitif atau continue untuk semua z atau semua bilangan kompleks ya. Jadi jelas ya kalau misalkan kita punya fungsi z, di mana fungsi z itu bisa kita turunkan, ada solusinya ya, yang bisa kita turunkan, maka kita katakan analitik, tetapi dengan syarat dia harus definitif. Artinya untuk semua z sifatnya kontinu. Jadi kalau kita sudah pelajari kemarin, suatu fungsi kompleks dikatakan discontinue adalah kalau misalkan ada nilai z yang membuat fungsi tersebut menjadi tidak berhingga. Ya, contohnya misalkan kita punya fungsi z plus 1 per z min 1 ya. Pada saat z sama dengan 1, maka fungsi tersebut adalah fungsi yang discontinue. Karena solusinya adalah tak berhingga atau nilainya menjadi tak berhingga. Nah, suatu fungsi z dikatakan analitik adalah harus memenuhi dua kondisi ini, yaitu bisa diturunkan dan definitif atau kontinu untuk semua z. Permasalahannya adalah kalau misalkan kita punya fungsi z itu dalam bentuk uxy plus ivxy. Nah ini kan kita tidak bisa menurunkan dalam bentuk z ya. Ya, contohnya kalau misalkan kita punya misalkan fz sama dengan fz sama dengan z pangkat 2 gitu ya, atau z kuadrat, maka pasti analitik. Kenapa? Karena bisa diturunkan, yaitu turunan fz-nya adalah 2z ya. Kemudian tidak ada z yang menyebabkan dia menjadi discontinue. Artinya semua z-nya ada solusinya ya. Tidak ada z yang membuat dia menjadi tidak berhingga. Nah, kalau misalkan dia dalam bentuk uxy plus ivxy, berarti kan tidak dalam bentuk z ya. Bagaimana ini? Nah, makanya kita mengenal ada namanya persamaan Cauchy-Riemann ya. Paling singkat ya, CR itu persamaan Cauchy-Riemann. Ya, di mana persamaan Cauchy-Riemann ini menyatakan bahwa ux harus sama dengan vy dan uy sama dengan min vx. Ya. Jadi supaya suatu fungsi itu dikatakan analitik, harus memenuhi yang namanya persamaan Cauchy-Riemann, yaitu
UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Di mana UX itu adalah sama dengan DUXY per DX, ya. Sedangkan UY itu adalah DUXY per DY. Kemudian VX sama ya, adalah DVXY per DX. Dan VY adalah DVXY per DY. Ya, atau turunan dari UXY terhadap X untuk UX, UY-nya adalah turunan UXY terhadap Y, VX ada turunan VXY terhadap X, dan VY ada turunan VXY terhadap Y. Nah, syaratnya ya, suatu fungsi Z dalam bentuk UXY plus I VXY, ya, dalam bentuk itu ya, UXY plus I VXY, dikatakan menjadi fungsi analitik atau fungsi analitik, dikatakan fungsi analitik jika memenuhi dua syarat ya. Yang pertama, persamaan Cauchy-Riemann. Kemudian yang kedua adalah definitif. Definitif atau kontinu untuk semua Z ya. Sekarang sama jadinya ya. Jadi kalau yang di atas itu dikatakan analitik, dikatakan fungsi analitik, pertama bisa diturunkan, kedua definitif. Nah, kalau misalkan dalam bentuk FZ-nya dalam bentuk UXY plus IVXY, maka dirubah sekarang ya. Jadi harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Kemudian yang kedua adalah definitif atau kontinu untuk semua Z ya. Contoh misalkan ya. Kita punya misalkan FZ itu dalam Z kuadrat plus Z plus 1. Jadi kalau kita menggunakan cara yang pertama, ya karena ini dalam bentuk Z, ya jelas ini bisa diturunkan ya. Dan positif gitu ya. Karena semua nilai Z ya untuk tidak ada nilai Z yang membuat fungsi tersebut menjadi tidak berhingga, sehingga kita katakan ini adalah analitik ya. Ini kalau dalam bentuk Z ya, maka mudah ya. Jadi memenuhi dua persyaratan, bisa diturunkan dan definitif, maka pasti fungsi analitik. Nah, masalahnya kalau misalkan kita rubah aja ya, kita punya suatu fungsi Z ya. Ini dalam bentuk misalkan ini ya, X plus Y kuadrat plus X plus Y plus 1. Ini kan sama dengan yang di atas ya. Cuma misalkan Z adalah sama dengan X plus Y, gitu ya. Kita ganti Z-nya menjadi X plus Y. Ini kalau kita uraikan menjadi X kuadrat min Y kuadrat plus I 2XY gitu ya. Ditambah dengan X, ditambah dengan IY, ditambah dengan 1. Atau sama dengan kita golkan yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner, X plus 1, ditambah dengan I 2XY plus Y. Ya, ini MZ-nya ya. Sehingga ini adalah bagian depan ada U, Y. Kemudian bagian belakang ini adalah P, E, Y. Nah, kita dapatkan UX-nya. UX sama dengan X min Y kuadrat plus 1. Sedangkan VXY-nya ada dengan 2XY plus Y. Kalau misalkan bagian atas ini kita tutup, FZ sama dengan Z kuadrat plus Z plus 1, kemudian seperti ini, FZ sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus X plus 1, ditambah I 2XY plus Y.
Nah, ini bagaimana kita menentukan fungsi tersebut analitik apa tidak. Ya. Jadi kita cek ya dengan persamaan Cauchy-Riemann. Ya. Persamaan Cauchy-Riemann. Di mana persamaan Cauchy-Riemann adalah UX sama dengan PY dan jadi harus memenuhi dua-duanya ya. UY sama dengan min PX. Kita cek sekarang UX-nya. UX itu adalah DUXY per DX ya. Berarti kita turunkan UXY terhadap X ya. Kalau UX-nya adalah sama dengan X kuadrat Y kuadrat plus X plus 1, maka kita dapatkan ini adalah 2X plus 1. Nah, kemudian untuk VY-nya, VY itu adalah DV XY per Y. Ya, kalau kita lihat VX-nya ada 2XY plus Y, maka kita turunkan dengan X plus 1. Maka X adalah sama dengan PY. Ini memenuhi. Atau kita tuliskan aja ya. UX-nya adalah 2X plus 1. Gitu ya. Kalau kita tuliskan aja UX sama dengan VY, yaitu 2X plus 1 sama dengan 2X plus 1. Maka memenuhi. Oke. Sekarang yang UY dan min VX. UY D Y per DY. Kita lihat kalau UX-nya adalah X kuadrat min Y kuadrat plus X plus 1, maka DUXY per DY adalah sama dengan min 2Y. Karena X dianggap sebagai konstanta ya. Kemudian VX itu adalah DUXY DV ya, maaf. DV XY per X ya. X-nya ada 2XY plus Y. Kalau kita turunkan terhadap X, maka Y-nya sebagai konstanta. Ini menjadi 2Y. Maka kita lihat UY sama dengan min VX. Ya, UY-nya adalah min 2Y ya. Min 2Y adalah sama dengan min 2Y. Maka ini memenuhi. Ya. Baik. Nah, karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, disebut fungsi ini adalah fungsi yang analitik ya. Itu ya. Jadi harus memenuhi dua-duanya, baik UX sama dengan VY maupun UY sama dengan min VX. Itu adalah kalau kita mau mengecek suatu fungsi itu analitik atau tidak, kalau fungsinya dalam bentuk UXY plus I VXY. Tapi kalau ini ya, FZ sama dengan Z kuadrat plus Z plus 1, maka tidak perlu pakai Cauchy-Riemann ya. Jadi Anda bisa langsung turunkan. Kalau bisa diturunkan dan sifatnya definitif, maka kita katakan fungsi itu fungsi analitik. Tapi kalau dalam bentuk UXY plus I VXY seperti ini, maka Anda menggunakan, silakan bisa menggunakan Cauchy-Riemann. Di mana persyaratannya adalah UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Kalau misalkan satu tidak memenuhi, maka ya tidak memenuhi. Misalkan kok UY tidak sama dengan min VX, ya maka ya, UX sama dengan VY, tetapi UY tidak sama dengan min VX, ya maka tidak memenuhi. Jadi syaratnya harus memenuhi dua-duanya. Baik, itu untuk menentukan suatu fungsi analitik, kalau misalkan fungsi kompleks tersebut dalam bentuk UXY plus I VXY. UXY plus I VXY, maka sebenarnya kita bisa mencari turunan dari fungsi Z-nya, ya. Turunan fungsi Z-nya itu bisa dinyatakan dengan menggunakan UX plus I VX, ya, atau bisa juga sama dengan min I UY plus VY. Ya. Jadi ini adalah turunan fungsi Z kalau fungsi Z-nya dinyatakan dalam bentuk UXY plus I VXY. Ya. Nah, buktinya Anda bisa cek ya, bisa cek di buku referensi ya, bagaimana pembuktian untuk turunan ini. Ini silakan Anda dihafalkan aja ya, nanti bisa dipakai. Ya, kita coba menggunakan contoh ya.
Misalkan saya punya fz adalah sama dengan z kuadrat. Nah ini kan sebenarnya kan mudah ya. Kalau kita turunkan langsung dalam bentuk ini adalah 2z. Ya. Nah, coba kita akan buktikan bahwa f aksen z sama dengan ux plus i vx atau f aksen z adalah sama dengan min i uy plus vy. Kita ya. Kalau misalkan z adalah sama dengan x plus iy, maka fungsi z-nya bisa kita nyatakan dalam bentuk x plus iy kuadrat ya. Ini adalah sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus i 2x y. Ya, atau ini kita kelompokkan i gitu 2x y. Di mana u xy-nya adalah sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Kemudian vxy-nya adalah sama dengan 2xy. Nah, kita cek coba ya. Yang pertama, turunan pertama ya kita menggunakan rumus ux ditambah dengan i v x. Kita cek ya. Ux adalah turunan pertama d u x y, kita turunan terhadap x gitu ya. Karena ux-nya adalah sama dengan x kuadrat min y kuadrat, kita turunan terhadap x, maka y-nya kita anggap sebagai konstanta, menjadi sama dengan 2x. Ya. Kemudian vx-nya itu adalah dv xy, kita turunkan terhadap x, vx-nya ada 2xy, maka turunan vxy terhadap x ya adalah sama dengan 2y. Nah, kita lihat f aksen z-nya adalah sama dengan ux plus i vx, ux-nya adalah 2x, ditambah dengan i, vx-nya adalah 2y, atau sama dengan 2x plus i, y. Nah, karena z adalah sama dengan x plus y, maka ya kita bisa buktikan ya bahwa ini adalah sama dengan 2z. Sama ya? Ya, terbukti ya. Ini terbukti. Karena z adalah sama dengan x plus y. Sekarang kita coba lihat kalau menggunakan yang kedua. Ya, di mana f aksen z adalah min i dikalikan dengan uy ditambah dengan vy. Nah, kita lihat uy-nya adalah sama dengan du xy, kita turunkan terhadap y. Ya, kalau uxy-nya adalah x kuadrat min y kuadrat, kita turunkan terhadap y, maka x-nya kita anggap sebagai konstanta. Jadi ini sama dengan min 2 x, ya, min 2x ya. Min 2y, min 2y. 2y. Kemudian vy-nya adalah dv xy per dy ya. Vx-nya adalah 2xy, kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah sama dengan 2x. Sehingga f aksen z itu adalah sama dengan min i dikalikan dengan uy-nya adalah min 2y ya, ditambah dengan 2x. Ini menjadi i ya 2y ditambah x, atau juga sama dengan 2x plus i sama dengan 2z juga sama ya. Sehingga ini pembuktian bahwa untuk menurunkan suatu fungsi dalam bentuk uxy plus i vxy, kita bisa menggunakan dua persamaan itu ya. Jadi bisa sama dengan turunannya sama dengan ux plus i vx, atau juga bisa menggunakan min i uy plus vy. Jadi ini adalah ilustrasi atau contoh bagaimana kita menggunakan dua persamaan tersebut untuk menurunkan ya. Baik. Baik, kemudian kita coba lagi ya, contoh lagi ya, ada contoh lagi ya, contoh lagi. Kalau misalkan kita punya suatu fungsi z, dinyatakan dalam bentuk x plus y gitu ya, kemudian plus x kuadrat plus y kuadrat plus 2 plus i dikalikan dengan 2xy plus
Y kuadrat plus X kuadrat gitu ya. Berarti kan kita punya UX-nya. UX-Y-nya adalah sama dengan X plus Y plus X kuadrat plus Y kuadrat plus 2 gitu ya. Kemudian VXY-nya adalah sama dengan 2XY plus Y kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini tinggal Anda nanti menurunkannya bagaimana ya. F aksen Z-nya apa gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan salah satunya. Misalkan F aksen Z adalah sama dengan yang pertama, kita pakai yang pertama gitu. Misalkan UX ditambah dengan I, P, X ya. Nah, tinggal nanti Anda turunkan saja UX-nya itu. Jadi D, U, X, Y diturunkan terhadap X. Jadi itu aja ya. Berarti sama dengan 1 plus 2X ya. Karena Y-nya adalah konstan, ya dianggap konstanta, maka menjadi 1 plus 2X. Ya, kemudian Vx adalah sama dengan dVxy per dx. Berarti sama dengan diturunkan terhadap X yang menjadi 2Y plus 2X gitu ya. Nah ini F aksen Z-nya adalah sama dengan UX plus I Vx, yaitu sama dengan 1 plus 2X ditambah dengan I dikali 2Y plus 2X. Ini menjadi ini ya, jadi Anda bisa uraikan, bisa tetap seperti itu. Ya. Nah, solusinya bisa Anda buat terurai seperti ini, ya, jadi bentuk XY seperti ini, atau compact kalau bisa jadi compact itu maksudnya dalam bentuk fungsi Z. Kalau bisa apa namanya diubah menjadi bentuk compact. Karena tidak semua bentuk terurai itu maksudnya dalam bentuk X dan Y ya, itu bisa diubah menjadi bentuk compact atau bentuk dalam fungsi Z atau dalam Z ya. Jadi yang penting sudah sampai sini sudah betul ya. Oke. Nah, persamaan kunci Riemann dalam bentuk polar itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk ini ya, UR sama dengan 1/R dikalikan dengan V theta dan PR sama dengan min 1/R dikali dengan mu theta atau U theta gitu ya. Nah, ini maksudnya begini ya. Jadi kalau UR ya, karena kan gini, kalau fungsi Z-nya dalam bentuk polar itu dinyatakan oleh U R theta ditambah dengan I P R theta. Jadi UR itu adalah turunan U R theta terhadap R, dan U theta itu adalah turunan U terhadap theta. Demikian pula dengan V ya. Jadi kalau misalkan kita punya contoh gitu ya. Kita punya FZ adalah sama dengan Z ya. Jadi FZ sama dengan Z saja. Nah, ini kan kalau kita bentuk dalam polar ya, bentuk polarnya adalah F, Z-nya menjadi bentuknya adalah R cos theta plus I sin theta. Ya, atau sama dengan R cos theta plus I R sin theta. Atau U R theta-nya adalah sama dengan R cos theta dan V R theta-nya adalah sama dengan R sin theta. Jadi kalau UR ya, UR itu adalah D U R theta diturunkan terhadap R, dan U theta adalah D U R theta diturunkan terhadap theta. Demikian pula dengan V-nya ya, VR adalah dVR theta diturunkan terhadap R, dan V theta adalah dVR theta diturunkan terhadap theta. Jadi contohnya misalkan
eh, kalau kita turunkan terhadap R, ya berarti UR tetanya adalah sama dengan cos theta gitu ya. Kalau diturunkan terhadap theta, ya UR tetanya ya adalah sama dengan turunan dari cos theta apa gitu. Misalkan turunan cos theta adalah sin theta, ya berarti R sin theta gitu ya. Baik, itu untuk bentuk polar. Nah, jadi ini digunakan untuk menentukan suatu fungsi itu analitik apa tidak. Jadi sekali lagi, kalau fungsinya itu dalam bentuk fungsi Z, benar-benar dalam bentuk Z ya, maka mudah ya kita bisa turunkan fungsi tersebut, fungsi Z-nya kalau ada solusinya atau solusi dari derivatifnya atau turunan dari fungsi Z, maka kita katakan fungsi tersebut adalah analitik ya. Dan derivat dan ini ya, dan kontinu ya. Kemudian kalau dalam bentuk UXY plus I VXY, jadi tidak dalam bentuk Z, atau dalam bentuk terurai ya namanya. Kalau bentuk terurai itu berarti dalam bentuk X dan Y. Maka kita bisa menggunakan prinsip persamaan Cauchy-Riemann ya. Kalau dalam bentuk R dan theta, dalam bentuk polar, maka kita bisa menggunakan persamaan Cauchy-Riemann dalam bentuk polar seperti ini ya. Baik, itu untuk persamaan Cauchy-Riemann. Kemudian kita menginjak ke persamaan Laplace ya. Persamaan Laplace. Nah, kalau kita punya suatu fungsi Z dinyatakan juga dalam bentuk XY gitu ya, UX plus Y ditambah I VX Y, maka akan dikatakan sebagai suatu fungsi yang harmonik ya. Ada namanya fungsi harmonik ketika dia memenuhi fungsi harmonik. Harmonik ya. Memenuhi yang pertama memenuhi persamaan Cauchy ya. Oke, yang kedua adalah memenuhi persamaan Laplace atau Laplace ya. Di mana persamaan Laplace ini dinyatakan oleh Laplace square U atau UXX ditambah dengan UYY itu sama dengan 0, dan Laplace square V-nya atau VXX ditambah dengan VYY sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan Laplace atau Laplace equation. Ya. Jadi suatu persamaan atau suatu fungsi bilangan kompleks, suatu fungsi kompleks itu kita katakan sebagai fungsi harmonik jika yang pertama adalah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan definitif. Ya, artinya dia harus fungsi analitik dulu. Ya. Nah, setelah itu dia harus memenuhi persamaan Laplace. Karena suatu fungsi analitik belum tentu dia memenuhi persamaan Laplace, belum tentu harmonik gitu ya. Jadi kalau dia memenuhi persamaan Laplace baru dikatakan harmonik. Jadi tahap pertama adalah menentukan dulu apakah dia analitik atau tidak. Yaitu syaratnya adalah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi kalau memenuhi persamaan Cauchy-Riemann berarti kan dia analitik ya. Analitik dulu. Analitik. Oke. Baru kemudian kita cek apakah dia memenuhi persamaan Laplace apa tidak. Nah, persamaan Laplace itu adalah Laplace square U sama dengan UX plus UYY. Di mana UXX itu adalah DUX per DX. Turunan kedua dari U gitu ya. Jadi kalau UX itu kan turunan pertama ya. Kemudian kita turunkan lagi terhadap X ya. Kemudian UYY itu adalah sama dengan DUY per DY ya. Demikian pula dengan V ya, VXX adalah sama dengan DVX per DX ya. Kemudian VYY adalah sama dengan DVY per DY. Nah, turunan keduanya ini jumlahnya harus sama dengan 0 ya. Ini kita coba lihat pakai contoh gitu ya. Misalkan kita punya fungsi Z sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus 2IXY. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita nyatakan dalam Z kan sama dengan Fz sama dengan Z kuadrat ya. Pasti dia adalah fungsi yang analitik dia. Kita cek ya. Jadi apakah fungsi harmonik?
ya. Maka caranya apa? Yang pertama harus cek dulu, harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, gitu ya. Kita cek ya, UXY-nya adalah sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian VXY-nya adalah sama dengan 2XY. Ya. Nah, apakah dia memenuhi UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX? Kita cek ya. Kita lihat UX-nya itu adalah sama dengan VX diturunkan terhadap X ya, adalah sama dengan 2X ya. Kemudian VY-nya adalah sama dengan turun VX terhadap Y, yaitu sama dengan 2X. Maka ini memenuhi. UX sama dengan VY. Memenuhi ya. Kita cek yang UY. Gitu ya. UY adalah sama dengan turunan UXY terhadap Y, yaitu sama dengan min 2Y. Ya. Kemudian VY, VX-nya, ya. VX-nya adalah sama dengan turunan V terhadap X adalah sama dengan 2Y. Sehingga ini memenuhi juga untuk UY sama dengan min VX. Memenuhi. Ya, sehingga ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Kita cek ya, yang kedua, memenuhi persamaan Laplace gitu ya. Ya, kita cek persamaan Laplace-nya itu adalah nabla square U adalah sama dengan UXX plus UYY. Dan nabla square dari V itu adalah VXX tambah dengan, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. VYY sama dengan 0. Ya, kita cek sekarang. UXX itu adalah DUX diturunkan terhadap X. Ya, maka sama dengan UX-nya ada dari atas adalah sama dengan 2X. Kalau kita turunkan terhadap X adalah sama dengan 2. Ya. Kemudian UYY adalah DUY diturunkan terhadap Y. UY-nya adalah sama dengan UY-nya adalah min 2Y. Maka diturunkan terhadap Y adalah sama dengan min 2. Maka UXX ditambah dengan UYY adalah sama dengan 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Ini berarti memenuhi. Kemudian kita cek yang 16 survei-nya. VXX. VXX adalah sama dengan turunan PX terhadap X. Ya, VX adalah sama dengan 2Y. Jadi kalau kita turunkan terhadap X, maka sama dengan 0. Ya. Kemudian VYY itu adalah turunan VY terhadap Y. V-nya adalah sama dengan 2X. Kalau kita turunkan terhadap Y juga sama dengan 0. Ya. Sehingga kita dapatkan VXX ditambah dengan VYY adalah sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka ini memenuhi. Ya. Berarti memenuhi persamaan Laplace. Gitu. Nah, karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan persamaan Laplace, maka kita katakan fungsi tersebut adalah fungsi harmonik, gitu ya. Oke, jadi ini bagaimana kita menentukan fungsi tersebut fungsi harmonik apa tidak. Jadi sekali lagi kita katakan kalau fungsi harmonik itu adalah fungsi yang pertama syaratnya harus analitik, ya, harus fungsi analitik. Nah, untuk ngecek fungsi tersebut analitik apa tidak, maka kita cek dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Ya, kalau dia punya persamaan Cauchy-Riemann, ya, persamaan Cauchy-Riemann seperti ini, maka kalau dia memenuhi UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX, maka disebut sebagai persamaan analitik. Ya, atau ini kita sebut sebagai fungsi analitik, ya, bukan persamaan analitik, fungsi analitik, ya. Nah, kalau dia sudah analitik,
Kalau dia sudah fungsi analitik, baru kita cek ya apakah dia memenuhi persamaan Laplace ya. Jadi jangan dibalik ya. Jadi kita cek dulu fungsi tersebut analitik atau tidak dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Kemudian kita cek apakah fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace atau tidak, yaitu 16 square U-nya sama dengan 0 dan juga 16 square V-nya sama dengan 0, yaitu turunan kedua dari UX terhadap X ya, dari DUX diturunkan lagi terhadap DX, itu harus ditambahkan dengan turunan kedua UY terhadap Y, yaitu harus sama dengan 0, dan demikian juga dengan turunan kedua VX ya terhadap X dan turunan kedua V terhadap Y ditambahkan juga sama dengan 0. Nah, kalau sudah memenuhi semuanya, berarti ini persamaan Laplace. Kalau sudah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan persamaan Laplace, maka kita katakan fungsi tersebut adalah fungsi yang harmonik. Nah, nanti di kemudian kita akan menemui kegunaan masing-masing ya fungsi analitik dan fungsi harmonik. Yang penting sekarang kita menentukan dulu suatu fungsi bilangan kompleks atau fungsi kompleks itu analitik atau tidak, kemudian harmonik atau tidak. Jadi sekali lagi belum tentu fungsi yang analitik itu harmonik gitu ya. Jadi bisa jadi dia fungsinya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya, jadi dia fungsi analitik, tetapi belum tentu dia fungsi harmonik. Karena kalau fungsi harmonik dia harus memenuhi persamaan Laplace-nya. Jadi 16 square U maupun 16 square V-nya adalah sama dengan 0. Baik, ini saja tambahan materi dari Pak Aris terkait dengan persamaan Cauchy-Riemann dan persamaan Laplace. Jadi persamaan Cauchy-Riemann itu kita gunakan untuk menentukan suatu fungsi itu analitik atau tidak. Ya, kemudian persamaan Laplace itu kita gunakan untuk menentukan fungsi itu fungsi harmonik atau tidak. Ya, persyaratan fungsi analitik adalah kalau kita menggunakan turunan dari Z, maka kalau dalam bentuk fungsi Z ya, kalau dalam bentuk fungsi Z, maka suatu fungsi analitik itu adalah suatu fungsi yang bisa diturunkan. Ya, ada solusi untuk turunan Z-nya dan harus definitif, karena bisa jadi suatu fungsi itu bisa diturunkan tetapi tidak definitif. Contohnya misalkan fungsi Z-nya dalam bentuk U per V, ya maka itu pasti tidak definitif. Ya, kalau dalam U per V berarti kan ada solusi di mana ada suatu nilai Z yang membuat fungsi tersebut menjadi tidak berhingga ya. Ada nilai Z yang membuat fungsi tersebut tidak berhingga. Nah, ini tidak definitif. Maka fungsi ini adalah fungsi tidak analitik. Ya, bisa diturunkan tapi tidak analitik. Maka bisa diturunkan tapi tidak definitif. Maka ini kita katakan bukan fungsi yang analitik. Jadi syarat fungsi analitik itu adalah bisa diturunkan dan definitif. Nah, kalau misalkan dalam bentuk fungsi Z dalam bentuk UXY plus I VXY, maka kita bisa langsung menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Jadi kalau dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka fungsi tersebut adalah fungsi yang analitik ya. Kemudian kalau kita menentukan fungsi harmonik, syarat dari fungsi harmonik itu ada dua. Yang pertama dia harus analitik, ya berarti dia harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya. Kemudian yang kedua dia harus memenuhi persamaan Laplace, ya, di mana persamaan Laplace itu dinyatakan oleh 16 square U harus sama dengan 0 dan 16 square V harus sama dengan 0 juga. 16 square U itu dinyatakan turunan kedua UX ya terhadap X dan ditambah dengan turunan kedua UY terhadap Y. Demikian pula dengan 16 square V ya turunan kedua VX terhadap X dan turunan kedua Y terhadap Y. Itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Baik, itu dari tambahan dari Pak Aris untuk variabel kompleks. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, itu ada banyak soal-soal dan latihan yang ada di buku atau di buku referensi. Ya, silakan untuk bisa dikerjakan, tidak usah dikumpulkan. Tetapi paling tidak kalian bisa menggunakan untuk menyelesaikan analisis untuk fungsi analitik dan fungsi harmonik. Ada beberapa soal terkait dengan fungsi harmonik, mungkin Pak Aris akan berikan penjelasan di pertemuan mendatang di kelas ya. Baik, itu saja. Mungkin kalau atau ada pertanyaan juga? Permisi Pak, Ya, mohon maaf tadi pagi belum absen. Itu bagaimana ya Pak? ya sudah nanti hubungi Mas itu. Nah, siapa Baik, Mas Pak. Somad?
Ya. Baik, Baik, Pak, terima terima kasih. kasih. Silakan untuk berlatih sendiri ya di buku ada beberapa soal yang bisa nanti dikerjakan ya untuk memahami teori-teori tentang fungsi analitik dan turunan fungsi Z kalau misalkan kita mendapati fungsi tersebut dalam bentuk XY. Jadi kalau fungsi dalam bentuk XY itu kita katakan sebagai fungsi terurai ya. Nah, jadi namanya kalau fungsi terurai itu fungsi bilangan kompleks tapi dalam bentuk X dan Y ya. Jadi contohnya tadi ya, misalkan X kuadrat min Y kuadrat plus I 2XY itu adalah fungsi terurai. Nah, fungsi kompak itu dinyatakan dalam bentuk Z. Jadi kalau saya punya FZ sama dengan Z kuadrat, nah ini adalah fungsi kompak ya. Nah, FZ sama dengan Z kuadrat dalam fungsi kompak itu bisa kita ubah menjadi fungsi terurai dalam bentuk XY, di mana Z-nya adalah sama dengan X plus Y. Baik, itu saja dari Pak Aris. Terima kasih.